Iya, jadi mohon semua diluruskan. Jadi usulan ini sudah selama saya usulkan. Kan pada saat saya waktu itu menjadi salah satu anggota dari Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM, bahwa setiap ada ibu yang mungkin melakukan tindak pidana yang kemudian harus ditahan, manakala sang ibu itu mempunyai bayi di bawah 3 tahun, jadi sekitar ya satu tahun, 1,5 tahun, itu mohon diperhatikan juga masalah bayinya ini. Kan ini Kementerian Hukum dan HAM, hak asasi manusia termasuk manusia yang masih bayi. Jadi apapun juga caranya, tetapi yang paling penting bayi ini masih dalam dekapan sang ibu untuk beberapa saat ke depan, dan manakala itu bisa kemudian dipindahkan, diasuh oleh orang lain yang juga kualitasnya tidak terlalu berbeda, nah mungkin baru bisa dilakukan. Jadi usulan ini bukan hanya kepada kasus Ibu Putri ini saja, tapi dari awal jauh sebelum itu sudah kami lakukan, termasuk ada beberapa kasus ibu-ibu dari ada seorang penjual sayur ya, di beberapa daerah waktu itu juga saya desak untuk dilakukan itu. Mungkin demikian Mbak Caca. Oke, kalau lah memang jawabannya seperti itu Kak Seto, tapi kenapa ketika dari penyidik sendiri ada perbedaan penahanan untuk tersangka? Ada untuk kasus masyarakat kecil dengan hukuman mungkin tidak terlalu berat, untuk kasus yang dianggap remeh-temeh tapi ditahan, tapi untuk khusus untuk Ibu PC ini tidak ditahan. Itu yang membuat publik mengkritisi. Ini bagaimana Kak Seto menanggapinya? Iya, jadi perjuangan saya untuk hal ini sudah cukup lama ya. Bahkan juga waktu itu saya suarakan pada waktu kasusnya putra atau putrinya Mbak Angelina Sondah waktu itu juga. Jadi waktu itu juga ada jangan mentang-mentang artis, nanti jangan mentang-mentang ini dan sebagainya. Jadi semua pada dasarnya karena kami juga memahami kondisi psikologis dari bayi pada masa-masa awal ini adalah masa kelekatan dengan sang ibu. Mohon jangan serta-merta dipisahkan begitu saja. Jadi Mbak, ini terserah kepada para pakar hukum. Siapapun apapun juga yang bisa dilakukan, apakah menyalahi ketentuan hukum dan sebagainya, tapi paling tidak itu adalah jangan terlalu mendadak pemisahannya. Manakala sang ibu sudah harus masuk ke tahanan misalnya begitu. Jadi intinya adalah tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang masih bayi, dan itu juga termasuk anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dan ini juga amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Demikian Mbak Baik. Caca. Kalau dari Bang Saur sendiri setuju tidak sih kalau bahwa ternyata sudut pandangnya seperti itu, bukan hanya untuk Bu PC tapi Iya. untuk seluruh ibu yang tersangkakan kasus hukum di sini. Jangan ditahan kalau memang masih punya anak di bawah umur 3 tahun. Ya, Setuju nggak Bang Saur? mungkin kalau seperti pendapat Kak Seto, saya pikir kita bisa pahami. Tetapi Mas Seto juga sadar betul, bukan berarti kalau saudara PC ini kemudian ditahan, kemudian anaknya ini jadi terlantar. Kita nggak tahu ini kan anak dilahirkan dari rahimnya, ataukah anak yang diadopsi, itu kita nggak. Tetapi jangan kita lihat seakan-akan bahwa kalau kemudian si PC ini ditahan, kemudian anaknya diterlantar, bisa. Itu kan soal pengaturan. Sama dengan Mbak Putri, kita nggak usah diajari lah. Tidak semua seorang ibu sekarang ini kemudian secara fisik merawat bayi-bayinya. Seorang ibu seperti Mbak Caca, saya nggak tahu profesional, toh itu juga bisa kemudian dirawat orang lain. Tidak, saya kira tidak masuk akal. Cuman begini Pak Seto, kita harus ingatkan memori kita. Bagaimana jahatnya saudara PC ini, bayangkan mengapa misalnya ditahan, kebohongan sempurna yang dilakukan, kemudian tidak bisa dia diperiksa, dan ancaman yang tertinggi mungkin Bang Pikar di KUHP umum, itu adalah 340. Semua guncang hukum kita, tragedi hukum. Nah, sempurna dia merusak barang bukti, menskenariokan. Tiba-tiba ini nggak ditahan. Pertanyaannya adalah, tabiat yang dia lakukan merusak barang bukti, menutup-nutupi. Pertanyaannya, apakah dia tidak melakukan yang sama? Jadi ini bukan soal gender semata-mata, tetapi kita mau pastikan bahwa anaknya itu tidak akan terlantar. Ya. Bila perlu kemudian anak itu kemudian dititip di sana, kemudian ada orang memeriksa. Tetapi ini bagaimana rasa keadilan korban? Pak Seto sudah pernah melihat ibunya nggak yang sakit sekarang? Ini juga kita harus seimbang juga. Baik. Jadi jangan kemudian simpati yang bayi ini seakan terlantarkan, tetapi penahanan itu tidak otomatis melantarkan si bayi ini. Dia tetap bisa dikontrol atau kebutuhan dia tetap terpenuhi gitu loh. Menarik, menarik. Nanti kita akan bahas poin ini ya. Tapi mungkin disclaimer, kalau saya mungkin walaupun saya kerja ngurus anak Bang, dari bangun tidur sampai saya tidur malam. Iya. Tidur juga masih sama anak.